tambahin sedikit ya. Jadi pada kesimpulannya kami pihak keluarga jujur kecewa dengan apa yang atas terjadi dengan kejadian ini, terkhusus untuk kru kapalnya yang tidak menjalankan standar operasional prosedur, tidak menjalankan manajemen resiko. Kami punya kapal, kami punya perusahaan di bidang pariwisata juga, tapi kami menjalankan setiap prosedur yang berlaku, terkhususnya manajemen resiko. Dan pada hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Mario Peranda SHMH. Jadi kasus ini akan kita kawal dan kita akan giring ke jalur hukum. Silakan. Jadi teman-teman wartawan, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Ayu Anjani. Ya? Agak diperbesar suara. Oh ya, jadi ini teman-teman. Jadi kalau seandainya kasus ini kita sudah serahkan ke jalur hukum. Jadi kita percayakan Polres Manggarai Barat kan sekarang dalam tahap penyelidikan. Jika ada unsur kelalaian yang mengakibatkan kematian, jadi kita serahkan betul-betul proses hukum ini sehingga Polres Mabar bisa bekerja dengan profesional. Ya, Oke, Bang, berarti ini meluruskan, berarti ini kapal kejadian dalam situasi berhenti ya? Berhenti. lagi parkir. Lagi parkir. Bukan... Lagi parkir dari malam di area Pulau Kambing. Lagi nambatin ke mooring, ikat tali di mooring. Cuman saya dengar dari Basarnas sebelumnya itu tuh katanya putus dong ininya, putus terus bukan tali jangkar, tali mooringnya putus. Jadi dia tuh lama-lama miring gitu loh. Dia nggak stabil karena kan engine-nya mati kan, nggak nyala. Oke, berarti ini kejadian kapal lagi stay diam saja, Mbak ya? Bukan dari cuaca maupun tabrak. Memang angin kencang. Kalau posisi kapal diam tanpa engine nyala, otomatis dia akan miring dong. Gitu. Makanya kenapa kapten itu harus standby. Ya, yang Kru disayangkan kaptennya tidak bangun pada saat kejadian. Seharusnya ini bisa diminimalisir dengan engine dinyalakan. Udah dibangunin jam setengah 6, jam 5 itu, terus kaptennya naik ke deck, ke yang untuk nyupir dia lah. Tapi ayah saya nggak dengar mesin dinyalain, kayaknya dia cuma pindah tidur. Dalam kapal ini banyak wisatawan juga, termasuk keluarga Mbak, atau 15 tamu. Oh, oke, 15 tamu. Laki-laki cuma 2, ayah saya sama suami saya. Saya perempuan semua dan anak-anak. Oke, yang menjadi korban adalah dari keluarga Mbak. Kita semua keluarga saya semua. Terus keluarga ibu-ibu yang di Medan sama foreigner, ada foreigner juga. Warga negara asing. Oke, Bang, sebagai suami, berarti ini ada kesalahan teknik yang akan mau diproses secara hukum. Versi saya. Versi Abang. Ya. Oke. Karena sebelumnya saya menyimpulkan ini dengan apa yang terjadi di perusahaan saya. Kami punya SOP, kami punya manajemen resiko, dan ini tidak diterapkan sama kru kapalnya. Berarti Padahal si adiknya Mbak Ane udah sampaikan, kamu masuk ke dalam, kamu evakuasi dan lain sebagainya, tapi mereka tidak melakukan itu gitu loh. Mereka malah mementingkan dirinya sendiri. Seharusnya di mana-mana tanggung jawab tamu ada di tangan kapten sama di tangan tour guide. Mereka hanya mementingkan Tapi diri dan mereka barang-barang. evakuasi dirinya sendiri. Iya. Berarti akan menuntut pihak Saya kawal sampai tuntas. Semuanya, termasuk guide dan agent. sudah masuk. 1 jam setengah dari saya. Itu udah nggak ada ibu saya. Itu katanya yang masuk ke dalam untuk Itu kru. jemput ibu saya. Kru itu dari- kru dari kapal teman Kapal saya. lain. Dari Dan kapal dia pakai oksigen dari kompresor. Cuma Dari pakai kompresor sampai kompresor tim Basarnas marahin dia karena kamu nekat sekali, kamu bisa mati kalau pakai itu. Ya, Dia kita bilang. apresiasi itu. Tapi keren sih dia mau gitu, padahal bukan tamu dia gitu. Kalau Tapi saya dia ada di mau. sana, saya juga pasti mau. Mbak, berarti kelalaian dari ibu meninggal, ada kelalaian dari Kita Pasti. duga ya Mas, kita duga diduga ada kelalaian dari pengawas ABK kapal, Lebih tepatnya ABK kapalnya, Mas. ABK kapal ya, Pak? Yang bertanggung jawab di atas kapal adalah kapten. Mbak, mungkin masih ada yang diingat atau yang belum ibu sampaikan sebelum ibu pergi sama adik? Gak ada sih, terakhir adik saya cuman WhatsApp kalau misalnya udah sampai Labuan Bajo, lu kapan kesini? Gue bilang paling cepat besok kalau lusa ya Cong, gue beli tiket dulu gitu, tungguin. Ya mereka tuh kan ngomong sama saya tuh
tanggal 8 baru balik kan, jadi masih ada waktu, masih bisa gitu. Itu nggak jadi. Tanggal 3 mau pulang lebaran. Nggak, pokoknya saya tuh jarang dapat info gitu, mungkin karena mereka juga tahu kalau saya tuh kadang-kadang, karena banyak banget kan chat yang masuk, ada grup juga yang masuk banyak banget, jadi ketumpuk, makanya kenapa mereka jarang kontak, biasanya mereka telepon. Jadi Kak, firasat yang terakhir itu ketika adiknya Mbak itu mau ingin tidur bersama Mbak itu aja. Apa sebelumnya ada nggak? Cerita Ada firasat yang kalau meninggal di laut itu mati syahid. Iya Jangan sih. bahas. Mama saya yang sebelumnya kan pernah ada berita heboh ya, yang tenggelam itu ibu saya komentar gitu, iya wangi mayatnya juga, maksudnya kan kalau meninggal tenggelam itu kan syahid. Terus saya sampai bilang, iya tapi kebayangnya kelabakannya gitu ya, terus ngehirup air kan sakitnya luar biasa, saya bilang gitu. Iya sih, iya. Jadi waktu saya mau ke Bajo itu kan saya mau pulang rencana tanggal 3, suami saya cuti sampai tanggal 6 gitu. Saya bilang, kita pulang tanggal 2 aja, nanti kita ke Bali. Mama saya, iya, udah kayak gitu. Jadi kayaknya mama saya juga nggak ada firasat mau nggak ada apa aja adik saya. Adik saya tuh udah ngomong sama saya kan, dia tahu kalau saya udah mau nggak di Bajo lagi, saya mau pindah kan ke Bali. Dia bilang, Cong, gua nanti ikut lu ya, gua mau kuliah di Udayana kalau jadi. Iya Cong, gua bilang kayak gitu. Makanya kayak masih nggak terima aja gitu loh, karena sebenarnya hal ini tuh bisa ditanggulangin kalau nggak ada kelalaian. Oke. Cukup. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya.